Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaris Denika Bua, mengajar matematika di SMP Negeri Warsior, Kabupaten Telukondama, Provinsi Papua Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melakukan video praktik pembelajaran mata pelajaran matematika pada kelas 7 semester ganjil. Mari kita saksikan video pembelajaran saya hari ini. Selamat pagi anak-anak. Semangat? Semangat. Oke. Terima kasih kalian hadir pada pagi hari ini. Kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang pimpin doa? Siapa yang pimpin doa? Lara. Kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Tuhan, kami mau belajar kiranya memberikan tempat pemahaman tentang materi. Kami berikan kami semua ini lancar. Amin. Oke, Clara, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu absen hari ini. Kira-kira siapa yang tidak datang? Ana kenapa? Terus Reza apa ya? Oke. Rehan tidak hadir juga. Oke, ada beberapa teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Semoga besok dan hari-hari mendatang mereka boleh kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang sudah absennya, coba periksa lacinya masing-masing. Ada sampah atau tidak? Bersih. Oke. Ibu kasih dia uang buat kalian karena kalian punya kelas sangat bersih. Jadi dibudayakan bersih, sampahnya dibuang di tempat sampah. Yang piket membuang sampah. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu minta Aisyah pimpin kita untuk kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan Aisyah. Yang lain berdiri supaya kita Satu nusa, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. coba berdiri dulu. Tangannya diangkat, digoyang-goyang, lagi lebih kuat, apa pelan-pelan, pelan lagi, kasih kuat lagi, pelan-pelan, kuat lagi, pegang, kuat, pegang kakinya. Ibu tanya, hari ini perasaannya bagaimana? Baik. Perasaannya baik. Senang? Ada yang marah-marah dari rumah? Tidak. Tidak ada. Semua hari ini dapat jajan? Dapat. Oke.
Sebagian telah dikasih orang tua uang jajan, sebagian dijajankan, dan sebagian ditabung. Oke, kita akan belajar tentang yang pertemuan yang lalu itu kita sudah belajar tentang bentuk aljabar. Ada namanya suku sejenis, koefisien, dan apa lagi? Konstanta. Nah, sekarang kita kembali sudah belajar tentang pengurangan dan pembagian. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian. Nah, kalau perkalian di sini dia tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dengan pengurangan yang bisa dikurangkan dan bisa dijumlahkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Nah, kalau perkalian dia semua, dia bisa satu suku, dia bisa berbeda suku. Misalnya 2x dikali dengan 3y. Perkalian kali ini bisa satu suku, bisa dua suku. Nanti aku kasih contoh ya. Misalnya 2x dikali dengan 3y. 2 dikali 3 duluan. 2 dikali 3 itu 6. X dikali dengan y berarti tulis x y. Itu. Nah, kalau mau penjumlahan kan dia harus ya satu suku. Satu suku itu artinya yang bervariabel x dengan x. Tidak bisa dijumlahkan kalau x dengan y. Nah, yang berikut Ibu akan sampaikan tujuan daripada pembelajaran ini. Apa yang kita akan dapat ketika kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, dengan mengidentifikasi perkalian bentuk aljabar, kita dapat menghitung. Yang pertama, melakukan perkalian. Yang kedua, menentukan operasinya, sifat-sifat operasi perkalian itu nanti dia berlaku sifat apa. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa matematika itu tidak terlepas daripada kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam bentuk aljabar, kita pergi di pasar, kita buat itu namanya soal ceritanya. Nah, soal cerita itu kita bisa bawa ke dalam bentuk aljabar. Jadi kalau pergi ke kios, beli gula berapa, beli sabun berapa, nah itu bisa dibuatkan di dalam bentuk bersama bentuk aljabar. Lalu diselesaikan dengan metode perkalian. Yang berikut kita akan sampaikan apa itu. Ketika kita belajar perkalian bentuk aljabar, ada pertanyaannya begini. Pertanyaan pemantiknya itu bagaimana cara agar orang lain bisa mengerti atau mendapat informasi tentang perkalian bentuk aljabar. Gimana caranya orang bilang, oh saya ini melakukan perkalian bentuk aljabar. Contohnya tadi kita sudah tahu bahwa dalam setiap kehidupan sehari-hari kita itu matematika tidak terlepas daripada setiap kehidupan kita. Nah, yang berikut ada peta konsepnya. Peta konsepnya itu dimulai dari operasi bilangan, operasi bentuk aljabar. Ke bawah ada namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baru yang terakhir adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, sekarang coba semua ambil HP-nya, kasih dulu HP-nya, masing-masing mengambil HP-nya, dan Ibu sudah kirim di grup itu, kerjakan link yang Ibu sudah kirim, kerjakan bisnis yang telah
Oke, semua sudah? Oke, silakan HP-nya ditaruh kembali di dalam laci. Nah, sekarang kita akan bagikan dalam kelompoknya. Sekarang masing-masing cari kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan cari kelompok, untuk kasih waktu 2 menit. Oke, bisa? Kalau sudah ini dikerjakan, ditempel di masing-masing punya kelompok. Dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di kelompok 1, kelompok 2. Ini terus disebut bilangnya sama. Bilang pertama, bilang 1, 2. Ini
Di dalam kerja kelompok semua bekerja sama, namanya kerja kelompok. Lembaran dari saja yang mana? Jawabannya saja. Nah, jawabannya khususnya sepeda perlu dengan punya orangnya. Nah, kelompok 1 dengan 2 perhatikan kelompok 3 mempresentasikan hasil kelompok mereka. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan hasil investigasi atau hasil kerja kami. Yang pertama, langkah 1 bentuk kebun Pak Maman persegi. Bentuk kebun Pak Ahmad persegi panjang. Di antara kebun Pak Maman dan kebun Pak Ahmad berbeda karena kebun Pak Maman dengan Ahmad lebih besar daripada kebun Pak Ahmad. Lalu langkah yang kedua,
Langkah kedua menghitung apa? Menghitung perkalian Suku, menghitung perkalian suku 1 dengan suku 2. Oke, Itu kan sudah 2 ya. Hasil menghitung 2 dalam kurung minus 3 kali tambah 2 kurung sama dengan 2 kali minus 3 kurung minus 3 kali kurung tambah 2 kali 2 dan lain-lain. langkah ketiga ya. Langkah ketiga menjelaskan tentang sisi perumpamaan Berbentuk sisi kebun berbentuk persegi. Panjang sisi kebun 10 meter dan lain-lain. Perumpamaan L sama dengan P kali L. Luas persegi panjang 10 kali 30 sama dengan dan lain-lain. Dan kelima menjelaskan tentang evaluasi dan analisis proses. kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama, langkah pertama menjelaskan tentang bentuk ukuran kebun tersebut. Langkah kedua menghitung atau menentukan ukuran panjang dan lebar kebun. Langkah ketiga mempelajari dalam bentuk matematika. Langkah keempat menjelaskan rumus luas kebun, pemahaman dan paham. Langkah kelima menjelaskan evaluasi dan analisis proses. Ya, Terima kasih atas sampai berikutnya pelajaran. ya, silakan. Siapa lagi kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Silakan kelompok 2. Selamat pagi, shalom teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 2. Dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah 1. Bentuk kebun Pak Ahmad adalah persegi. Bentuk kebun Pak Ahmad adalah persegi panjang. Ukuran panjang kebun Pak Ahmad adalah 20 meter dan ukuran lebar kebun Pak Ahmad adalah 15 meter. Kebun yang lebih luas adalah kebun Pak Ahmad karena selisihnya panjang lebih banyak dan selisihnya lebar kebun. Langkah 2. Menghitung suku 1 dan suku 2. Suku 1 2 dikali negatif 3x tambah 2 sama dengan 2 dikali negatif 3x ditambah 2 kali 2 sama dengan negatif 6x tambah 4 dan lain-lain. Langkah 3. Kebun Pak Mamat sama dengan panjang sisi kebun 10 meter. Kebun Pak Ahmad panjang kebun P sama dengan 10 tambah 20 meter dan lebar kebun L sama dengan 30 dikurangi 15 meter. Langkah keempat, luas kebun Pak Mamat sama dengan P kali L. Luas persegi 10 dikali 30 sama dengan 300 meter. Kebun Pak Ahmad, luas persegi panjang sama dengan L kali P kali L sama dengan 100 x 10 tambah 20 kali 30 dikurangi 15 sama dengan 30 kali 15, hasilnya 2450 meter persegi. Langkah 5, maka luas kebun Pak Mamat sama dengan 1500 meter persegi dan luas kebun Pak Ahmad 7500 meter persegi dan lain-lain. Kesimpulannya adalah langkah 1, pada langkah 1 terdapat pembahasan
bentuk dan ukuran dari kebun Pak Maman dan Pak Ahmad. Pada langkah 2, mengukur dari sisi pada langkah 2 menghitung suku 1 dan suku 2. Pada langkah 3, penyisalan dari ukuran kebun Pak Maman dan Pak Ahmad. Pada langkah 4 terdapat rumus luas kebun Pak Maman dan Pak Ahmad. Pada langkah 5, penelitian luas kebun Pak Maman dan Pak Ahmad. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok kita. Ya, kelompok 1, kelompok yang terakhir. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok selatan menyaksikan hasil diskusi kami. Langkah pertama 20 cm, persegi panjang 5 cm. Menurut saya yang memiliki kebun luas adalah Pak Ahmad karena ukuran luas adalah Pak Ahmad karena ukuran panjang kebun Pak Ahmad 20 meter, lebih panjang dari sisi kebun Pak Maman. Langkah kedua yang kedua perkalian suku. Perkalian suku itu 2 kali min 3 X tambah 2 kali 1 sama dengan min 6 X tambah 3. Tentukan hasil dari 2Y min 5 Y tambah 3 sama dengan 2Y kali Y tambah 2Y kali Y tambah 2Y kali 3 tambah 3 kali Y tambah min 5 kali 3 sama dengan 2Y pangkat 2 tambah 5Y tambah min 5Y tambah 15 sama dengan 2Y pangkat 2 tambah Y tambah 15. Langkah ketiga, panjang sisi kebun sama dengan 10 cm. Panjang sisi kebun panjang 10 tambah 20 meter dari kebun. Dan panjang sama dengan 10 tambah 20 meter dari lebar. Kebun 1 sama dengan 30 kurang 15 cm. Langkah kelima, yang keempat, luas kebun Pak Maman. L sama dengan P kali L. Luas persegi 10 kali 30 sama dengan 300. Luas persegi panjang sama dengan L sama dengan P kali L sama dengan 10 tambah 20 kali 30 terus sama dengan 17 sama dengan 30 kali 15 sama dengan 4.150 cm. Langkah kelima, luas kebun Pak Maman sama dengan 1.500 cm. Luas sama dengan 10 kali Y. Luas kebun Pak Maman sama dengan 7.500 M pangkat 2 sama dengan 10 kali L sama dengan 50 kali 15 sama dengan 7.500 M pangkat 2. Kesimpulan, langkah pertama diberikan sebuah cerita, langkah kedua dibuat sebuah cerita bentuk matematika, langkah ketiga menghitung sebuah cerita panjang sisi kebun, langkah keempat menghitung luas kebun Pak Maman dan Ahmad, langkah kelima penjelasan panjang dan luas kebun. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk, mari kita kerja kelompok 1. Ingatkan kesimpulan dan pembelajaran kita hari ini adalah
Di langkah pertama itu adalah kita dikasih sebuah cerita. Cerita itu adalah bentuk apa? Bentuk kebun Pak Mama dengan Pak Mama. Mana apa? Yang mana yang lebih luas? Mama, karena dia punya berbentuk apa? Lebih panjang dari si Panjangnya lebih panjang daripada sisi kebun Pak Mama. Nah, di langkah kedua itu adalah soal cerita tadi yang pertama itu adalah soal cerita. Di langkah kedua itu adalah kita membuat matematisnya. Dan soal cerita itu dibuatkan sebuah matematikanya di dalam bentuk perkalian, bentuk aljabar. Nah, langkah ketiga kita menyelesaikan langkah-langkahnya. Oh, kebun Pak Ahmad itu tadi berbentuk apa? Kebun Pak Mamat itu berbentuk apa? Di situ ditulis rumusnya. Nah, langkah keempat diselesaikan satu persatu. Langkah kelima disimpulkan bahwa siapa punya kebun yang paling panjang dan siapa punya kebun yang paling pendek atau lebih besar yang mana. Nah, berikutnya nanti tuh kalian sudah dapat mengetahui bahwa ketika ada soal cerita, ketika ada soal dikasih di atas berbentuk cerita, habis itu akan dibuatkan bentuk matematikanya. Habis itu apa petunjuk daripada soal cerita itu? Kalau dia berbentuk persegi panjang, kalian kan sudah tahu persegi panjang itu kalau kelilingnya berapa, kalau luasnya seperti apa rumusnya. Kalau persegi dia berbentuk persegi, luas daripada persegi bagaimana, keliling dari persegi bagaimana. Jadi itu diingat, jangan sampai hari ini sudah lupa. Jadi matematika itu berkesinambungan dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kalau di SD itu masih kulit-kulit sedikit di luar, masuk ke SMP lebih sedikit ke dalam, di SMA itu sudah isinya, sampai di perguruan tinggi itu lebih dalam. Tidak ada yang dibahas selain matematika yang dibahas. Misalnya di SD itu persegi panjang itu bagaimana, masuk di SMP menghitung misalnya keliling, di SMA luas, sampai di perguruan tinggi itu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ibu tadi bilang bahwa di dalam matematika itu berkesinambungan, terus di setiap pembelajaran matematika itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai orang tanya kalian tidak mengerti. Jadi apalagi perkalian tadi atau bentuk aljabar itu banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Kita memakan saja bisa dibuatkan dalam bentuk aljabar. Entah itu kita kalikan, kita jumlahkan, kita kurangkan dan bagikan. Seperti yang sudah lalu itu perkali penjumlahan, pengurangan dan pembagian sudah. Nah, sekarang adalah perkalian. Jadi baca soalnya dulu, soal ceritanya apa, habis itu buatkan matematikanya. Jadi soal cerita dulu di SD dibilang soal cerita, habis itu dibuatkan matematikanya. Dia berbentuk apa? Setelah itu dilanjutkan ke bawah. Misalnya dia berbentuk persegi panjang, berarti apa yang ditanyakan di atas? Kalau persegi panjang, luasnya kah, kelilingnya kah, atau persegi yang ditanyakan luas atau keliling. Oke? Sudah bisa dipahami? Jadi perkalian bentuk aljabar itu berlaku sifat apa tadi? Sifat distribusi. Distributif itu adalah perkalian yang bisa dikalikan sembarang, tidak seperti dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau pembagian itu hampir sama dengan itu penjumlahan yang bisa dibagi yang sejenis. Tetapi kalau perkaliannya itu perkalian sembarang. Seperti tadi yang mesin ditulis angka koefisiennya berapa di situ, atau variabelnya variabel apa. Misalnya 3 variabelnya berarti perkaliannya juga 3 variabel. Jadi bisa variabelnya itu bisa dikalikan yang tidak sama dengan yang sama. Misalnya tadi X dikali dengan Y, berarti itu adalah X dan Y. Bisa toh? Jadi bedakan mana perkalian, mana penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu adalah suku-suku yang sama. Tapi kalau perkaliannya itu tidak mesti suku yang sejenis dikalikan, tetapi semuanya bisa dikalikan.
yang suku tidak sejenis dengan suku sejenis bisa dikalikan. Oke? Nah, hari ini pembelajaran kita selesai. Berikutnya nanti kita akan masuk di dalam kalian belajar di rumah. Belajar di rumah nanti pertemuan berikutnya kita ulangan harian. Ulangan harian mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan soal cerita seperti tadi itu dibuatkan matematikanya dan langkah-langkahnya ke bawah. Oke? Bisa diingat nanti hari apa kita ulangan? Hari Jumat. Ya, hari Jumat kita akan ulangan. Jadi kalian belajar di rumah baik-baik. Terus minggu kedua atau ketiga kita sudah ulangan. Jadi kalian harus belajar di rumah sebelum kita besok ulangan harian. Berarti persiapan diri untuk masuk ke dalam ulangan semester. Nah, sebelum kita pulang, Olive pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita pulang. Bapak, terima kasih untuk segala kunjungan dan penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya pengajaran kami, Bapak. Hingga satu kami mau pulang, kunjung kami dari sekolah sampai yang berjumpa dan selamat ya, Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala berkat-Mu dan doa kami berdasarkan panggilan-Mu, Bapak, anak dan roh saudara kami. Terima kasih Olive, silakan duduk. Oke, kalian pulang ke rumah tidak singgah-singgah, langsung pulang ke rumah. Oke, silakan. Ini kan barang-barangnya yang hasil pekerjaan tadi ditaruh di atas meja, nanti panggil. Ibu yang ini ditaruh juga. Kita saja. Yes,